أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, kalau saya menyebut nama Nabi, maka kirimkan sholawat dan salam atasnya. Kenapa? Karena para ulama jumhur itu artinya mayoritas ulama dunia dari dulu maupun yang mutaakhirin. Ulama mutaakhirin itu yang kontemporer itu mengatakan hukumnya wajib mengucapkan sholawat dan salam apabila mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Berarti pinter-pinter jamaah majirin. Siapa dulu ustadznya? Baru sebutkan langsung sholawat. Itulah makna dari kalimat jamaah sekalian. Ada dua sebelum kita masuk ke materi. Dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, kata Allah, bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu alaihi wasallimu taslima. Ini perintah untuk orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersolawatlah kalian dan berikan salam kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah sekalian saya ingatkan ini? Karena Nabi suatu hari Nabi naik ke atas mimbar. Waktu beliau menaiki tangga-tangga mimbar beliau, malaikat Jibril datang membisikkan ke telinga Rasulullah SAW. Para sahabat enggak lihat. Malaikat Jibril tidak dilihat oleh para sahabat. Karena malaikat Jibril itu kadang datang kepada Nabi, wujudnya kelihatan oleh para sahabat. Seperti misal dalam hadis, malaikat Jibril berpakaian serba putih, kemudian duduk langsung di hadapan Rasulullah SAW. Para sahabat lihat, ini orang kok putih, bening, nggak kelihatan orang jauh. Bertanya sama Nabi tentang Islam, bertanya sama Nabi tentang iman, bertanya sama Nabi tentang ihsan. Dia bertanya, malaikat Jibril bertanya, tapi para sahabat nggak tahu. Beliau bertanya, tapi beliau yang membenarkan. Kaget para sahabat. Ini yang bertanya, tapi kok dia yang membenarkan? Selesai malaikat Jibril bertanya, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, tahu nggak siapa orang tadi? Kata Nabi, wallahu a'lam. Kata para sahabat, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan nabinya yang lebih tahu, kata para sahabat. Maka Nabi mengatakan, tadi yang bertanya itu adalah malaikat Jibril. Jadi kadang malaikat Jibril itu jamaah sekalian bertemu Nabi, kadang bisa dilihat oleh para sahabat, kadang tidak bisa dilihat oleh para sahabat. Nah, salah satunya waktu malaikat Jibril datang membisikkan ke telinga Nabi, ternyata ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW.
Apa yang pertama? Kata malaikat Jibril, rugi wahai Muhammad. Atau di hadis yang lain dikatakan celaka wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Siapa dia? Orang yang memiliki kedua orang tua, tapi kedua orang tuanya tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Alias celaka Muhammad. Siapa dia? Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka Nabi menganggukkan kepala, mengucapkan amin. Lalu yang kedua, siapa yang didoakan oleh malaikat Jibril lalu diaminkan oleh Rasulullah SAW? Liman adraka Ramadan falam yughfarlah, kata malaikat Jibril, yaitu orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita berdoa, mudah-mudahan berakhirnya Ramadan kita semua dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, yang ketiga jamaah sekalian, kata malaikat Jibril, celaka wahai Muhammad, atau dalam tafsir yang lain, rugi wahai Muhammad. Siapa dia? Nabi Muhammad. Engkau, namamu, kata malaikat Jibril, disebutkan dalam suatu majlis, tapi orang-orang yang mendengar namamu itu tidak mengirimkan salam dan sholawat kepadamu. Nah, maka jamaah sekalian, dengan dasar ini para ulama kita, mayoritas ulama kita mengatakan wajib hukumnya bila mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kita semua wajib mengirimkan salam dan sholawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, mudah-mudahan jamaah sekalian, karena sholawat-sholawat yang kita baca ini jamaah sekalian, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan akan ditampakkan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat-sholawat yang kita baca itu jamaah sekalian, itu akan ditampakkan di hadapan beliau. Nah, mudah-mudahan sholawat-sholawat yang kita baca di setiap hari ataupun di dalam majlis-majlis kita ini bisa diperlihatkan di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa mendapatkan syafaat uzmanya dan juga bisa bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, jamaah sekalian, buku yang ada di hadapan saya ini buku yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Mungkin jamaah sekalian pernah melihat buku ini. Buku ini menceritakan bagaimana perilaku, kemudian juga bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana cara nyisirnya Nabi, bagaimana juga cara berpakaiannya Nabi, bagaimana cara memakai sendalnya Nabi, dan lain sebagainya, termasuk cara minum dan seterusnya. Namanya Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah. Jadi bukan Muhammadiyah organisasi kita, bukan. Tapi maksudnya adalah salah satu buku yang merangkum bagaimana mulai dari perangainya Nabi, kebiasaan Nabi, cara minumnya Nabi, cara tidurnya, dan seterusnya. Nah, ini jamaah sekalian. Tapi saya akan mengambilkan satu hadis yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman kita di dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadisnya panjang jamaah sekalian, sanadnya. Sanad itu artinya yang membawakan hadis itu. Dari A, dari misalnya dari D dapat dari mana? Dari C dapat dari mana? Dari B dapat dari mana? Dari A dari mana? Dari Rasulullah SAW. Rangkaian ini namanya sanad. Ada namanya hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an itu artinya yang pakai an itu itu namanya mu'an'an. Ada hadis itu yang akhbarona dan seterusnya, khabar ya. Nah, ini jamaah sekalian, ada yang menggunakan haddatsana. Nah, itu hadis yang menggunakan begitu redaksi sanadnya. Isi hadis itu namanya matan. Isi hadis namanya matan. Setelah matan ada rawi. Rawinya siapa? Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, itu ya. Itu namanya rawi. Abu Daud, Ahmad, nah itu namanya rawi. Yang
mengambil hadis itu lalu beliau menginikannya, entah membukukannya atau mengklasifikasikannya, itulah para rawi. Nah, itu jamaah sekalian, atau mentakhrijnya. Nah, jamaah sekalian, hadis ini ujungnya dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini langsung melihat Nabi. Ya, namanya Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali itu jamaah sekalian? Mantunya. Nah, karena Sayyidina Ali itu menikahi putrinya Rasulullah bernama Fatimah Az-Zahra. Nah, itu. Jadi Sayyidina Ali ini cerdas, sahabat yang cerdas. Jadi dari 4 sahabat itu jamaah sekalian, Abu Bakar orangnya bijaksana. Orangnya bijaksana. Kemudian ada Umar, orangnya pemberani. Jadi kalau untuk melawan preman, cocok Umar yang di pasar. Jadi kalau ada banyak kita jadi kepala dinas untuk melawan LSM itu, Pak Ketua, terus tipe-tipe yang kayak Umar bin Khattab. Setan aja takut. Betul dalam riwayat itu. Jadi kalau setan itu melihat Sayyidina Umar, mending cari jalan yang lain. Jangan sampai berpapasan dengan beliau. Karena beliau tegas, keras, tapi lembut. Ruhama'u bainahum. Kalau ketemu sesama orang beriman, lembut. Kayak enggak tampak, kepremanannya enggak tampak. Tapi kalau menghadap orang kafir, orang munafik, orang musyrik, setan pun takut. Ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu dermawan. Kalau infak tuh enggak nanggung-nanggung beliau. Beliau juga kaya raya, dermawan, dan punya rasa malu yang tinggi. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan itu jamaah sekalian lemah lembut, dermawan, maluan. Jadi ya Rasulullah SAW aja malu kepada Utsman. Kenapa? Karena Utsman itu begitu menjaga akhlak beliau. Jadi lemah lembut, kemudian rasa malunya tinggi kalau berbuat salah dan lain sebagainya. Sayyidina Ali cerdas. Jadi dari 4 sahabat itu jamaah sekalian yang terkenal ini punya tipe masing-masing. Mudah-mudahan di Muhajirin ini pun ada tipe 4 masing-masing ini ya. Ada sahabat yang mirip-mirip Abu Bakar, rombongan sebelah kanan ini. Kan itu ya. Ada yang mirip-mirip dengan Umar bin Khattab, yang depan-depan ini keras-keras ini. Itu ya. Ada yang mirip Utsman nih, rajin infak sebelah kiri ini. Yang paling belakang itu orang cerdas mulai dari sini nih. Cerdas-cerdas kalau punya ide itu kayaknya begini aja Pak Ketua, kayaknya begini aja Pak Ketua. Itu orang-orang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tipe itu. Nah, hadis ini cucunya Nabi yang terkenal ada namanya Hasan dan Husain. Mana yang lebih tua? Yang lebih tua Hasan. Selisih mereka berdua ini 1 tahunan lebih. Jadi Hasan duluan, Sayyidina Hasan. Yang mana ternyata 2 nama ini jamaah sekalian waktu di zaman Arab Jahiliyah dulu itu belum ada nama Hasan Husain. Maka Nabi ngasih nama ini, yang mana artinya adalah kebaikan. Dua-duanya artinya kebaikan. Hasan ya kebaikan, Husain juga kebaikan. Tapi belum ada nama ini di zaman Arab Jahiliyah dulu. Nabi kasih kepada cucunya. Hasan lahir, kemudian kurang lebih selang 1,5 tahun lahirlah Sayyidina Husain, adiknya Hasan. Hasan ini jamaah sekalian, dalam tipenya, dalam riwayat itu dikatakan mirip dengan kakeknya. Siapa kakeknya? Kakeknya Hasan siapa jadinya? Rasulullah SAW. Jadi mirip. Walaupun dua-duanya punya kemiripan semua dengan Rasulullah SAW, tapi yang lebih dominan itu Sayyidina Hasan. Lebih mirip kepada Rasulullah SAW, baik perangainya, perilakunya, ngomongnya dan lain sebagainya. Sementara Husain lebih mirip kepada ayahnya. Jadi cerdas dan lain sebagainya. Nah, makanya di Persia itu kan Iran.
Makanya orang Iran itu punya kecerdasan yang luar biasa. Tadi subuh saya baca berita, saya lupa channelnya itu apa, tapi resmi. Dikatakan memang bangsa Persia, yang mana sahabat yang dari Persia yang dipuji oleh Rasulullah SAW, siapa namanya jamaah sekalian? Salman. Nah itu Salman itu, Salman Al-Farisi. Bahkan Nabi pernah dalam suatu hadisnya, dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi pernah bilang kecerdasan orang-orang Persia, orang Iran. Makanya Amerika sama Israel itu bingung hadapin Iran. Padahal negara kecil sudah diblokade kurang lebih 40-an tahun. Kemudian diembargo, semua negara itu gak ada yang mau transaksi jual beli sama Iran. Tapi kok bisa membangun rudal yang begitu hebat, sampai jenis hipersonik. Mulai dari rudal balistik antar benua Pak. Gak tahu Indonesia udah punya atau belum. Kita ngurusin MPG belum selesai. Ribut kita kan. Malah urusan ini apa itu komprengannya itu aja ribut terus kita. Nggak selesai. Kapan lagi mau ngerancang rudal itu? Tapi kabarnya nanti mau beli BrahMos, rudal BrahMos dari India. Ya mudah-mudahan kita doakan. Tapi jangan sampai enggak. Makanya kita Indonesia ini sering dilecehkan oleh negara-negara tetangga. Nggak ada rudal jelajah. Kalau kita punya rudal jelajah, seganlah mereka. Mudah-mudahan datang BrahMos nanti, Warifai, agak segan dikit lah Malaysia itu ya. Jadi kalau ada kapal di Selat Natuna itu, mulai segan mereka mau ngacak-ngacak di sana. Itu jamaah rudal balistik. Bahkan dalam suatu hadis Nabi bilang, salah satunya karena muji Salman Al-Farisi ini, sahabat yang cerdas, perangnya juga hebat. Kata Nabi, kalau seandainya agama ini diletakkan di bintang Suraya, entah bintang mana Suraya itu, yang jelas disebutkan begitu, niscaya mereka mau mengambilnya. Itu menunjukkan jamaah secara implisit, secara tidak nampak, bahwa memang Nabi sudah mengindikasikan orang-orang Persia, orang-orang Iran itu memang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan kecerdasan mereka bisa merancang teknologi yang bisa merancang sampai ke bintang-bintang. Kira-kira begitulah mana dari hadis ini. Ya wajar kalau hari ini kita baru tahu. Diam-diam mereka, wah Amerika kewalahan, Israel kewalahan, negara segitu gedenya itu bisa Tel Aviv yang katanya super aman lubang bor banjir semuanya. Nggak tahu kabarnya Netanyahu sudah mati katanya. Karena video terakhir itu AI itu Pak. AI katanya kan gitu. Nah, wallahualam bishawab. Karena memang sifatnya orang-orang Zionis, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu ya gitu, bohong aja kerjaannya, disebarkan. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini jamaah sekalian salah satu yang menjadi favorit, yang menjadi apa kalau bahasa kita itu? Ya, kan kalau kita fan, yang menjadi fan beratnya orang Iran itu salah satu Sayyidina Husain. Husain itu, ya Hasan sama Husain dua-duanya, tapi Husain lebih condong, lebih tinggi. Makanya kalau kita lihat, ya Husain kata mereka. Walaupun ada yang kelompok Syiah dan lain sebagainya, kita berlepas diri dari itu. Yang jelas mereka Muslim. Dalam hal ini, kalau saya tanya jamaah sekalian, lebih pro Israel Amerika atau lawan Iran dengan Iran? Kalau masih karena kita mendukung Iran tidak menjadikan kita Syiah, tapi kalau kita berdiri bersama Amerika dan Israel, kita membela kejahatan, keburukan, udah jelas. Jadi kalau ditanya itu nggak usah bingung. Nah jamaah terlepas dari akidah kita yang sedikit ada perbedaan itu, kita jangan mempermasalahkan itu. Kita sama-sama. Makanya saya ketemu Prof. Tamer waktu kita seminar internasional itu, ada Prof. Tamer dari Mesir. Jadi dia bilang, ternyata warga Mesir itu, walaupun kadang-kadang diberitakan kok kayaknya nggak pro dengan Islam gitu ya,
kok ngebiarin itu Gaza diserang gitu. Sebenarnya mereka karena ingin jadi mediator sebenarnya, biar gak terlibat. Tapi jamaah sekalian, tentara-tentara Mesir itu, kata Prof. Tamer ini, orang Mesir asli, beliau kaprodi di Canal Suez University. Nah beliau, karena kita kerjasama dengan mereka. Jadi kata beliau, salah satu doktrin yang ditanamkan ke tentara-tentara Mesir itu adalah bahwa musuhnya cuma satu. Musuhnya cuma satu. Siapa musuhnya? Israel dan sekutunya. Itu aja tentara Mesir itu. Jadi kalau ada misalnya tentara tetangga nyerang mereka, enggak mereka ladeni. Tapi kalau Israel, nah itu katanya. Jadi secara diam-diam sebenarnya mereka mobilisasi itu bantu-bantu segala macam. Cuman karena tidak diberitakan di media, mereka menjaga itu. Nah itu jamaah sekalian. Nah hadis ini, kembali ke hadis ini, datang dari cucu beliau bernama Husain. Sayyidina Husain ini nanya sama ayahnya. Siapa ayahnya tadi? Nah itu. Sa'altu abi, kata Husain. Yang mana hadis ini diceritakan oleh Sayyidina Ali juga. Sa'altu abi an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada ayahku tentang bagaimana perilaku Nabi terhadap para sahabat-sahabatnya, terhadap lingkungan-lingkungannya dan seterusnya. Fi julasaihi. Nah ini jamaah sekalian. Jadi poinnya sudah kita mulai masuk. Jadi Sayyidina Husain itu nanya sama ayahnya Sayyidina Ali. Maksudnya ayah beliau bernama Sayyidina Ali. Sayyidina Husain itu ingin tahu kayak mana perilakunya Rasulullah itu, kakek beliau. Maka Sayyidina Ali mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok nggak ada yang sholawat? Oh sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu lupa lagi kan? Lupa ibu-ibu di atas yang ingat ya. Bapak-bapaknya lagi fokus rupanya. Bukan lupa Ustaz, karena ingin tahu hadisnya itu. Sebenarnya bukan lupa, ingin tahu hadis itu apa tuh bunyinya. Lupa bersholawat. Ya. Karena kata Sayyidina Ali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, itu. Apa yang pertama? Sayyidina Ali mengatakan Nabi itu, kata Sayyidina Ali, daimal bishri. Yang pertama orangnya itu ramah, murah senyum. Itu jamaah sekalian. Jadi kalau mau niru Nabi, Nabi itu murah senyum, enggak mahal senyumnya. Jadi kalau mau niru Nabi, perilaku beliau sama. Walaupun lagi sakit gigi tetap senyum. Ya Bu ya. Nah, jangan sakit gigi mana yang dilihat murah aja kerjaan. Ya lagi sakit gigi ya. Kebetulan Pak Haji Narizal lagi sakit gigi hari ini. Itu Pak Haji ya. Tetap senyum. Tetap senyum ya. Nabi itu daimal bisri, rajin senyum. Jadi senyum ketemu siapapun senyum beliau. Assalamualaikum Bapak. Ya, walaupun utang masih banyak kan. Tak beliau ya. Itu. Tetap senyum. Masalah pelik. Karena Nabi itu jamaah sekalian, bayangkan urusan beliau. Nabi itu panglima, satu-satunya panglima yang terjun langsung memimpin peperangan. Nah itulah dia Rasulullah SAW. Bayangkan jamaah sekalian, panglima. Biasa panglima kan cuma ngatur-ngatur dari jauh. Yang terjun kan prajurit, batalion-batalion itu. Panglima dari jauh karena sudah ada komandan-komandan masing-masing. Infanteri, kavaleri segala macam itu sudah masuk semua. Tapi Nabi enggak terjun langsung beliau. Salah satu yang paling fenomenal itu adalah perang Uhud. Sampai beliau sendiri patah giginya, terluka di perang Uhud. Itu panglima terjun langsung, yaitulah Nabi. Beliau juga pemimpin, presiden di waktu itu beliau. Jadi luar biasa, beliau terjun benar-benar perjuangan zaman dulu. Tapi beliau walaupun urusan banyak, mikirin umat, kemudian mikirin strategi, kadang diboikot oleh kaum kafir Quraisy, kemudian beliau sering dihina.
Apa hinaan yang sering ditujukan kepada Nabi? Nabi itu sering dibilang tukang sihir. Jadi sahirun au majnun. Itu dalam ayat tersebutkan begitu. Nabi Muhammad itu sering disebut tukang sihir. Karena Nabi itu kalau ngomong semuanya diam terpesona. Jadi kata orang kafir, Nabi ini Muhammad ini punya sihir nih. Gitu. Ada sihirnya katanya. Sehingga banyak yang ikut beliau. Kata orang-orang kafir waktu itu. Nabi juga dibilang majnun, orang gila katanya Nabi ini. Kenapa? Kok bisa bacain ayat? Orang-orang Arab waktu itu heran, ini kalimat dari mana ini? Kan gitu, padahal dari Allah. Karena para penyair di waktu itu jamaah sekalian itu tidak memahami secara baik bahasa-bahasa Al-Quran yang turun di waktu itu, sementara orang Arab dan kafir Quraisy di waktu turunnya Al-Quran itu jamaah sekalian, bahasa mereka, sastra mereka sangat tinggi, tapi bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi dari mereka, sehingga mereka heran, ini bahasa dari mana? Akhirnya mereka bilang Nabi Muhammad nih orang gila, ngeluarin kalimat-kalimat gak jelas, karena mereka gak paham. Walaupun setelah itu, wah ini kalimat bukan main-main kata mereka. Ini kalimat yang luar biasa setelah mereka pelajari. Nah itu, jadi mereka bilang sahir. Jadi kalau ketua masjid kita dibilang gini-gini, masih mandigla, belum pernah dibilang orang gila kan? Pak tua kita, ya Pak tua. Kalau udah bilang takmir kita bilang orang gila sama masyarakat ini, udah mirip-mirip Nabi lah itu ya. Orang gila itu katanya. Masuk rumah sakit. Orang gila, tukang sihir, tukang syair, syairun. Jadi Nabi itu diejek sama orang-orang zaman itu, tukang syair, tukang bual lah bahasa kita itu. Ngomong-ngomong ini, tukang bual. Macam-macam jamaah sekalian hinaan kepada Nabi, dilempar dengan kotoran onta. Kemudian beliau diboikot sama kafir Quraisy dan lain sebagainya. Tapi beliau jamaah sekalian, kalau ketemu para sahabat beliau, ketemu dengan orang-orang yang beliau temui, beliau masih menebarkan senyum. Itulah kata Sayyidina Ali, Nabi daiman bisri. Nabi itu orangnya murah senyum. Nah itu. Mulai hari ini jamaah sekalian, Masjid Al-Muhajirin, jamaah-jamaahnya harus murah senyum. Ya. Murah senyum. Jadi walaupun masih sakit, tetap senyum. Mudah-mudahan dari senyum itu jamaah sekalian ada energi positif di dalam diri kita yang bisa mempercepat kalau kita punya sakit, ya mudah-mudahan walaupun tidak menyembuhkan, minimal melambatkan penyakit yang kita derita. Karena begini, ternyata keceriaan kita itu jamaah sekalian itu bisa menjadi obat penyakit-penyakit jasmani kita. Itu keceriaan kita itu. Dan itulah yang sering sampaikan oleh para trainer itu. Makanya orang yang gembira, itu biasanya mudah-mudahan ya senantiasa sehat, hatinya riang. Nah insya Allah mudah-mudahan panjang umurnya. Ya. Nah, maka jamaah sekalian murah senyum. Salah satunya bukan cuma modal senyum jamaah sekalian sebenarnya. Kalau ketemu itu usahakan juga rajin mengucapkan salam. Dan mungkin pernah saya membacakan hadis ini sebelumnya. Karena seorang sahabat itu bertanya kepada Nabi. Apa kata sahabat ini? Ayyul islami khair. Kata sahabat ini bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, Islam yang seperti apa yang baik itu? Kata Nabi, salah satu ciri baiknya Islam seseorang itu, Nabi bilang sama yang bertanya itu, an taqra'as salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal, kata Nabi. Ucapkan salam, senyum. Makanya budaya ini jamaah sekalian sering ditulis di berbagai kantor-kantor dan sekolah. Apa? Ada 5S katanya. Salam, senyum, sapa. Apalagi SS berikutnya itu. Ya kan sering kan?
itu sebenarnya pengen ngamalin hadis ini, walaupun jarang dipraktekkan. Kadang-kadang kita ngadap pejabat, udah murung duluan sahabat, apa namanya pejabatnya itu. Assalamualaikum Pak, apa katanya datang-datang. Udah serem. Jadi sebenarnya ingin menerapkan ini, jamaah sekalian. Senyum atau salam, senyum, sapa dan seterusnya itu. Banyak di sekolah-sekolah atau kantor-kantor diberikan seperti ini. Baik jamaah sekalian, berikutnya sahlal khuluqi. Nabi itu perangainya lemah lembut. Jadi saya agak singkat-singkat jamaah sekalian. Layyinal janibi, Nabi itu perangainya lemah lembut, ya. Kemudian berikutnya beliau adalah orang yang sangat tawadhu. Nabi orangnya sangat tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Laisa bifazzin wala ghalizin. Nabi itu tidak bengis dan tidak kasar. Nabi itu tidak bengis dan tidak kasar. Wala sakhabin wala fahashin. Nabi itu tidak berkata-kata yang lantang dan tidak berkata-kata yang keji. Apa perkataan-perkataan keji itu jamaah sekalian? Banyak. Sering kita dengar, termasuk anak-anak kita kalau lagi main game itu, kadang-kadang keluar itu kata-kata kejinya itu. Kalau mereka lagi main game, itu kadang-kadang keluar anjing katanya, kadang-kadang keluar babi katanya. Begitu. Itu kalimat-kalimat yang dianggap keji jamaah sekalian, kotor. Maka kita jangan terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat itu. Contoh apa jamaah sekalian? Satu, ada kalimat anjing, kalimat babi, kampret, kampang, apa lagi? Asu, apa lagi? Anjir itu sebenarnya plesetan anak-anak sekarang dari anjing sebenarnya. Jangan ngomong-ngomong itu juga jamaah sekalian. Ucapkan kalimat yang lain. Anjay, katanya anjay juga tuh, anjir, anjay, ini kalimat plesetan dari anjing. Jangan ngomong hal seperti itu jamaah sekalian. Itu kalimat keji. Nah, anak-anak kita kadang-kadang bahasa pergaulan harian mereka kadang-kadang sering mengucapkan ini. Jangan dibiasakan, langsung kita tegur. Wala ayyabin. Nabi itu orang yang tidak suka mencela. Jangan suka mencela jamaah sekalian. Kalau tidak senang diam aja. Kalaupun mau menasihatinya, panggil dia empat mata atau panggil dia di tempat yang sepi. Jangan menghinakan dia di depan umum. Wala ayyabin. Nabi tidak suka mencela. Jangankan mencela orang jamaah sekalian, Nabi aja mencela makanan pun beliau tidak mau. Makanya kita nggak boleh mencela-cela makanan jamaah sekalian. Apa makanan getuk ini nggak ada gunanya, nggak ada gizinya, jangan. Apa ini sayur rebung ini, misalnya nggak ada fungsinya, nggak ada, jangan. Kalau nggak suka diam aja jamaah sekalian. Kalau nggak enak disuguhkan orang makanan, diam aja. Jangan dicela, jangan dicaci. Wala musyahin. Nabi tidak kikir. Nabi tidak kikir, tidak bakhil. Apalagi masuk 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi itu dermawannya melebihi angin yang berhembus. Itu ngasih beliau. Yataghafalu amma la yastahi. Nabi tidak mencela apa-apa yang tidak disukainya. Wala yuyisu minhu rajihi. Nabi juga tidak PHP. Nah, itu bahasa simpelnya gitu. Wala yuyisu minhu rajihi. Nabi itu orangnya tidak PHP-an. Kan yang sering PHP siapa jamaah sekalian? Yang sering PHP itu siapa? Pejabat-pejabat kalau lagi kampanye, atau calon-calon anggota dewan kalau lagi kampanye. Semuanya silahkan, dia pengen ini, pas jadi nggak ada yang diwujudkan. Itu namanya PHP, pemberi harapan palsu. Termasuk capres-capres kadang-kadang kan begitu. Pokoknya nanti kalau saya jadi begini, berharap semua masyarakat kan. Setelah jadi nggak diwujudkan, itu namanya PHP. Nabi tidak begitu. Orang yang berharap dengan beliau berusaha untuk mewujudkannya. Nah, beliau sifatnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita pun berusaha untuk seperti itu jamaah sekalian. Wala yukhayyabu fihi.
dan tidak membuat putus asa orang yang berharap kepadanya. Nah, ada orang itu termasuk nagih hutang jamaah sekalian. Hati-hati. Orang yang punya hutang, kalau dia sudah mampu membayarnya jamaah sekalian, apalagi si pemberi hutang ini sudah menagih berkali-kali. Udah nagih lagi, enggak juga. Ditagih lagi, enggak juga. Akhirnya dia putus asa nagih itu. Nah, hati-hati ini jamaah sekalian. Kalau kita sudah mampu membayar hutang, hukumnya wajib segera bayarkan. Karena salah satu yang harus disegerakan itu adalah membayar hutang. Kalau kita ada hutang, tapi saya yakin jamaah muhajirin nggak ada hutang, nggak ada. Ya, nihil kata bendahara, nggak ada hutang. Kalaupun ada jamaah sekalian, harus kalau sudah mampu membayarnya segera dibayarkan. Karena hutang piutang ini jamaah sekalian, lihat ayat yang berbicara tentang hutang piutang. Ada satu surah tersendiri di dalam Al-Quran, satu surah tentang hutang piutang, itu panjangnya satu halaman sendiri. Itu tentang dain, hutang piutang. Maknanya apa ini jamaah sekalian secara implisit? Bahwa masalah hutang piutang itu urusannya panjang sampai hari kiamat. Makanya setiap jenazah yang mau kita kuburkan, selalu kita bilang, kalau seandainya jenazah atau almarhum memiliki hutang piutang kepada para jamaah sekalian, mohon konfirmasi kepada ahli waris. Betul? Nah, kenapa? Karena urusannya panjang sampai hari kiamat. Dan dalam hadis Nabi bilang, siapa yang berniat tidak mau membayar hutang, maka dia akan dicap sebagai pencuri di hari kiamat. Kalau nggak niat dia bayar hutang, cuma aja tuh dia mencecak nggak ingat. Nah, itu jangan sampai. Maka kalau misal ada orang yang pemberi hutang ingetin, jangan sampai dia putus asa menagih hutang itu. Gara-gara kita bohong terus, mau bayarnya nanti dan seterusnya. Bilang aja terus terang. Tapi lebih mulia lagi dalam hadis yang lain, kalau si pemberi hutang ini merelakan hutangnya. Nah, itu lebih hebat lagi tuh. Tapi kan jarang. Pernah ibu-ibu nanya sama saya itu pingin Pak Ustadz katanya mengikhlaskan begitu, tapi masalahnya hutang dia itu 10 juta kata dia. Berat saya Ustadz mau ngerelainnya katanya. Bingung juga saya jawabnya. 10 juta masalahnya Ustadz katanya. Anak saya banyak kebutuhan katanya. Nah, jamaah sekalian, ini yang berikutnya. Wala musyahin, kemudian wala yu'isu min hurajihi wala yukhayyabu fihi. Qad taraka nafsahu min salas. Nabi itu meninggalkan dari dirinya 3 perkara. Jadi dari dalam diri Nabi sering meninggalkan 3 perkara kalau berkaitan dengan dirinya. Yang pertama, Nabi tidak suka al-miraq. Al-miraq itu artinya debat kusir. Dengan putus-putus ini. Enggak ada pula penengahnya. Saling otor-otor. Satu bilang, kalau misal contoh, ada bilang, mana yang lebih afdal ngaji, pakai kitab sama pakai HP? Debat misalnya. Satu bilang pakai HP haram, akhirnya satunya alasan gini. Enggak, kata satu boleh, kata satu enggak, itu macam-macam insan. Gimana kalau orang haid baca Quran, satu bilang begini, satu bilang boleh, tapi nggak ada pendengar, nggak ada kesimpulan, akhirnya saling benci-bencian yang ada. Nah, ini yang nggak boleh. Namanya miraq. Maka kalau mau debat itu datang ke dua orang ahlinya. Nah, kalau mau debat itu pasang dulu masing-masing argumen yang bagus. Biar apa? Biar nggak benci-bencian setelah itu. Nah, kadang-kadang kan jamaah sekalian debat presiden, debat wali kota, debat gubernur, karena nggak punya argumen masing-masing, pokoknya hanya like and dislike modalnya, suka nggak suka aja modalnya. Akhirnya benci-bencian yang ada jamaah sekalian. Nabi nggak suka begini, nggak suka. Wal iksar, Nabi tidak suka berbanyak-banyak dalam harta, mamer-mamerin harta nggak suka Nabi. Walaupun beliau kaya. Nah, itu bedanya jamaah sekalian. Ternyata Nabi dan para sahabat dulu jamaah sekalian nggak banyak pamer harta.
kelihatan mereka kekayaannya itu kalau ada lelang infak. Baru kelihatan. Padahal dalam kehidupannya Nabi dan para sahabat itu sederhana. Tapi kalau sudah lelang infak misalnya, baru kelihatan kaya. Yang paling menonjol itu Sayyidina Utsman. Ya semua sahabat itu menonjol semua kalau infak. Ada separuh kebunnya kasih, ada yang 1000 kudanya kasih. Begitu baru kelihatan kayanya mereka. Kalau kita di Indonesia kan beda. Mobilnya bagus, Land Cruiser segala macam. Tapi giliran infak ya 2000 yang masuk kota. Kan gitu. Ya, favorit itu. Maka jamaah sekalian setiap kita buka kotak amal ya, Pak Prapto, mayoritasnya yang warna abu-abu daripada yang merahnya. Nah, jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ma la ya'ni. Nabi tidak suka hal-hal yang membuang waktu sia-sia. Kalau nggak ada manfaatnya bagi agama, Nabi tinggalkan itu. Kalau cuman ya ngilang-ngilangin waktu aja, Nabi nggak suka begitu. Wa tarakan nasa min sanas. Jadi saya agak ngebut jamaah sekalian karena buru waktu. Nabi meninggalkan kalau berurusan sama manusia, menyangkut pribadi-pribadi manusia, Nabi meninggalkan 3 hal ini. Apa yang pertama? Karena la yazummu ahadan. Nabi tidak menghina seorang pun. Jadi Nabi itu enggak pernah menghina orang. Karena berkaitan dengan orang. Entah apapun aib orang itu, entah karena dia begini begitu, Nabi enggak hina dia. Nah, Nabi diam. Wala ya'ibuhu. Nabi tidak pernah memberi rasa malu kepada orang-orang. Artinya Nabi itu enggak pernah membuat malu seseorang. Entah cara entah diejek lah, entah apa enggak pernah. Wala yatlubu auratahu. Nabi tidak pernah mencari-cari keburukan orang lain. Nah, jadi kita semua jamaah sekalian jangan sampai. Kalau menyontoh Nabi begini caranya. Jangan cari-cari aib orang. Kecuali kalau dia hakim ingin memutuskan perkara misalnya, ini siapa yang paling salah? Oke lah kalau hakim punya keperluan. Tapi kalau kita nggak ada keperluan, cuma hanya buat cerita-cerita aja, nggak usah tinggalin itu. Nyari-nyari aibnya Ustadz Doni, nyari-nyari aibnya Pak Ketua, nyari-nyari aibnya Korlap misalnya, nyari-nyari aibnya bendahara. Ngapain? Buat apa? Paling hanya untuk cerita-cerita muasin hawa nafsu aja kan? Nah gitu, setelah tahu aibnya hanya nimbulin kebencian saja, suuzon dan lain sebagainya. Tidak ada gunanya jamaah sekalian. Kecuali kalau untuk suatu perkara persidangan, hakim ingin memutuskan suatu perkara, nah itu baru untuk memberikan keterangan terhadap saksi dan terdakwa dan lain sebagainya. Nah maka jamaah sekalian, inilah beberapa sifat dari Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan perilaku-perilaku ini jamaah sekalian, termasuk perilaku yang terakhir tadi, tidak mencari-cari aib saudaranya, itu bisa kita amalkan sehingga kita semua menjadi orang-orang yang bersaudara karena iman, berkumpul lagi karena iman. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin.